Ada alasan kenapa IUP PT GAG Nikel ini tak dicabut. Jadi, Tribuners, bisa kita lihat kemarin informasi yang disampaikan oleh Menteri ESDM ya, Bahlil Lahadalia, PT GAG Nikel ini menjadi satu-satunya dari 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang izin usaha pertambangannya ini tak dicabut. Bahkan kita ketahui 4 dari 5 perusahaan tambang nikel di sana ini kan dicabut ya. Lalu mengapa sih alasannya kok bisa PT GAG Nikel ini masih bertahan di sana gitu ya? Yang pertama ini Mung Bahlil mengatakan bahwa PT GAG Nikel ini aset negara karena dia juga merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang dan ini alasan yang membuat pemerintah masih mempertahankan PT GAG Nikel untuk beroperasi di Raja Ampat. Selain itu, PT GAG Nikel ini juga telah melaksanakan penambangan sesuai dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan Tribuners. Jadi PT GAG Nikel ini melakukan proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim Bahlil ini bagus dan sesuai dengan AMDAL. Selain itu, PT GAG Nikel juga sudah melakukan reklamasi Tribuners. Bahlil mengungkapkan PT GAG Nikel ini mengantongi izin kontrak karya operasi produksi dari total 13.000 hektar perizinan kontrak karya, ujar Bahlil. PT GAG Nikel ini hanya membuka 260 hektar. Kemudian dari jumlah tersebut, Tribuners 130 hektar telah direklamasi dan dikembalikan ke negara sekitar 54 hektar. Yang terakhir Tribuners, ternyata PT GAG Nikel ini beroperasi di luar kawasan geopark. Sedangkan 4 perusahaan lain ini melakukan penambangan nikel di lokasi-lokasi pulau-pulau kecil di perlindungan di bawah geopark seperti itu. Jadi membahayakan ya, maka pemerintah ini masih mempertahankan tadi PT GAG Nikel untuk tetap beroperasi di sana begitu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang kini ditetapkan jadi bagian Sumatera Utara. Tito mengatakan bahwa penetapan 4 pulau tersebut jadi milik Sumut melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak instansi terkait. Ditemui di Kompleks Istana Negara Jakarta pada Selasa 10 Juni, Tito mengungkapkan ada 8 instansi dari tingkat pusat yang terlibat. Selain Pemprov Aceh dan Sumut serta kabupatennya, juga ada dari Badan Informasi Geospasial, Pushidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat. Menurut Tito, batas wilayah darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara untuk batas laut dua wilayah belum ada kesepakatan dan masih terus bergulir. Dikatakan oleh Tito bahwa penentuan perbatasan wilayah laut diserahkan ke pemerintah pusat. Terkait dengan konflik yang terjadi, Tito menyatakan bahwa pemerintah terbuka dengan gugatan hukum yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN soal penetapan 4 pulau tersebut. Untuk diketahui, 4 pulau yang kini jadi sengketa adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang. Kepemilikan 4 pulau tersebut oleh Provinsi Sumut ditetapkan melalui Kepmendagri nomor 330.2.2 tahun 2025. Ahmad Fahrul Rozi, Pak. Ya. Ya, Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Agak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024. Keberadaan kapal-kapal yang diberi nama mirip dengan inisial mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan istrinya Iriana yang mengangkut material tambang nikel di Raja Ampat tengah menjadi sorotan. Belum selesai soal polemik nama kapal, kini salah seorang pendukung Jokowi juga ikut terseret dalam kasus tersebut. Ada dugaan konflik kepentingan yang terjadi di PT GAG Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Pulau GAG Raja Ampat, Papua Barat Daya.
Diketahui PT GAG Nikel adalah satu-satunya perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang tidak dicabut izin usaha tambangnya oleh pemerintah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berdalih, PT GAG Nikel tak dicabut karena memiliki AMDAL yang sesuai dan merupakan aset negara. Terkait hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Advokat Tambang atau JATAM, Melki Nahar, buka suara. Menurutnya, Jatam menemukan dugaan konflik kepentingan yang besar dalam tubuh PT GAG Nikel ini, terutama pada sosok yang menduduki jabatan komisaris di PT GAG. Salah satunya ialah keberadaan Ahmad Fahrur Rozi. Melki menyebut Ahmad Fahrur Rozi adalah pendukung Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Ia juga tokoh PBNU yang memang dekat dengan Gus Yahya. Langsung ditanggapi Bang Melki, ada konspirasi, dugaan ya, hipotesis, ada KKN barangkali mengapa bisa turun izin sedangkan ini jelas-jelas melanggar tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Silakan. Ya, saya kira kalau kita bicara soal konflik kepentingan, Hmm. terutama konteks PT GAG Nikel di Pulau GAG tadi, itu memang sangat terang benderang begitu ya. Satu misalnya kita bisa cek siapa yang menduduki posisi sebagai komisaris di PT GAG Nikel. Satu misalnya ada yang namanya siapa? Lana Saria gitu ya. Lana Saria ini kan kalau kita cek jejaknya, dia itu Kepala Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian SDM begitu ya. Ya. Ah, Kemudian dia kan juga staf apa namanya? Staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian SDM saat ini. Nah, Lana Saria sendiri bukan tidak punya kontroversi. Ia pernah diperiksa oleh KPK 2023 dalam kasus dugaan korupsi apa tunjangan kerja di Kementerian SDM begitu. Dia juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi di Sumatera Selatan tahun 2024 lalu dalam kasus dugaan korupsi pertambangan di Sumsel begitu. Lalu kemudian menjadi saksi dalam kasus korupsi nikel di Blok Mandiodo, mungkin pernah dengar ya, Ya. di Konawe Utara tahun 2024. Bahkan ia diduga seringkali meloloskan berbagai kebijakan mineral dan batu bara yang mulai penolakan publik begitu. Termasuk bahkan rangkap jabatan kan sebagai pejabat di Kementerian SDM sekaligus sebagai komisaris PT GAG Nikel itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kalau kita cek ada juga nama Ahmad Fahrur Rozi Pak, gitu ya. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Agak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024 gitu ya. Kemudian juga menyatakan dukungan terhadap hasil Pilpres 2024 kemarin. Bahkan beliau ini juga orang dekatnya Gus Yahya Cholil Stakuf ya, Aku. Ketua Umum PBNU dan anggota Bantim Pres era Jokowi kan. Hmm. Kemudian ia juga mempunyai relasi kuat lah dengan tokoh lingkar dalam Jokowi kayak Erick Thohir, kemudian Opung Luhut, kemudian dengan saudara Bahlil Lahadalia itu sendiri begitu. Jadi beliau ini memang datang dari PBNU begitu ya, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Lalu yang ketiga dan ini menarik. Jadi kita cek juga ada ternyata Brigjen TNI Purnawirawan gitu ya, Sabtono Aji namanya, juga menduduki posisi sebagai komisaris di PT GAG Nikel gitu ya. Jadi beliau ini dia lulusan Akademi Militer dulu Pak, tahun 87 dia di Korps artileri. Kemudian dia pernah menjabat sebagai Direktur BAIS TNI begitu. Kemudian pernah menjadi staf kepala BAIS TNI. Banyaklah jejaknya begitu ya. Jadi keberadaan orang-orang ini kemudian menguatkan dugaan awal tadi bahwa pembiaran terhadap PT GAG Nikel ini memang karena terjadi konflik kepentingan yang besar tadi. Apalagi yang kedua, kalau kita cek produksi nikel yang diolah di Pulau GAG itu kan hampir seluruhnya itu dibawa ke Weda, Halmahera Tengah. Yang notabene Weda Halmahera Tengah ini dibawa kendali oleh Cina, oleh Tiongkok melalui PT IWIP, Indonesia Weda Bay Industrial Park. Meskipun di dalamnya ada Antam begitu ya. Tapi kan kalau kita cek hasil produksi atau olahan nikel di IWIP itu kan sebagian besar juga dibawa ke Tiongkok untuk terutama dalam kaitan dengan menyuplai kebutuhan bahan baku untuk stainless steel.
Jadi dari hulu ke hilir kita bisa tahu gitu ya, siapa yang kemudian menerima manfaat di balik pembiaran terhadap operasi pertambangan. Penetapan 4 pulau yakni Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang jadi milik Sumatera Utara rupanya menimbulkan reaksi keras di kalangan masyarakat Aceh. Sejumlah tokoh Aceh telah menyuarakan keberatannya dan menilai keputusan dari pemerintah dapat menimbulkan konflik wilayah dan merugikan Aceh secara historis maupun administratif. Belakangan muncul kabar bahwa pulau-pulau tersebut memiliki potensi minyak dan gas atau migas, sehingga jadi rebutan dua wilayah. Merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal, dalam keterangan pada Rabu 11 Juni di kantor Kemendagri Jakarta mengatakan, potensi migas tersebut tak jadi perhatian tim pembakuan rupa bumi yang mengurus status kewilayahan 4 pulau tersebut. Safrizal bahkan mengklaim tak tahu menahu mengenai potensi migas tersebut. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa kewenangan tambang dan usaha ekstraktif berada di tangan Kementerian ESDM. Kemendagri hanya bertugas untuk memastikan wilayah administrasi darat dan pulau sesuai undang-undang. Sementara itu berdasarkan temuan di lapangan, ada sejumlah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, seperti Tugu Selamat Datang, Tugu Batas Wilayah, hingga dermaga. Selain itu, secara sosial dan budaya, pengaruh Aceh juga sangat kuat di kawasan sekitar pulau. Terkait dengan sengketa pulau ini, Senator asal Aceh, Azari Cage, sempat mendatangi pulau-pulau sengketa bersama dengan masyarakat dan instansi terkait. Membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Kita telah sampai ke Pulau Panjang yang bermasalah antara Aceh dengan Sumut yang diklaim oleh Mendagri di-SK-kan kepada Provinsi Sumut. Hari ini kita Forbes DPR RI, Azari Cage, SPP anggota DPD RI, dan ada Pak Ruslan, anggota DPR RI dari Partai PKB, Dapil 2 Aceh. Kami telah sampai ke sini. Ada Pak Wati ini nih. Ada Pak Wati. Ini membuktikan sejarah. Sejarah sangat nyata. Sangat nyata. Yang bawa ini dokumen prasasti, tugu, tanda yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2012. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar sah menjadi pulau milik Aceh. Dan tidak hanya ini, juga berdasarkan peta wilayah perjanjian kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Sumut, yaitu Raja Inal Siregar dan Ibrahim Hasan pada tahun 1992, dan juga berdasarkan surat daripada pemilik tanah yang dikeluarkan oleh agraria di Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 1965, membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Maka disaksikan oleh Pak Kapolres juga pada hari yang berbahagia ini kami hadir ke sini bersama Pak Bupati, bersama anggota DPR RI Pak Ruslan, Pak Muslim, dan juga anggota DPR RI Pak Hajuma, dan juga anggota DPR Aceh Doni, Pak Hati Ibrahim dari Partai Demokrat, dan juga ada Pak Irmawan dari PKB, semua DPR RI semua, dan ada ibu kita, Ibu Darwati Agani, ya, mantan ladies Aceh. Dan ini juga membuktikan bahwa ini sangat nyata. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Jadi Pak Dandim. Ada Pak Dandim juga. Disaksikan Pak Dandim. Ini sah dan nyata ya. Semuanya lengkap, semuanya terbukti. Kami ingin damai, ingin aman. Tapi dalam hal ini kami juga tidak ingin dizalimi. Yang hak Aceh kasih untuk Aceh, yang hak Sumatera kasih Sumatera. Dan hari ini membuktikan semua itu histori, sejarah, administrasi, dan semuanya adalah membuktikan milik Aceh. Itu yang lebih besar lagi, Pak. Dan itu yang lebih besar. Ya, ini menjadi catatan bagi kita semua. Terima sebanyak 1.800 barang kiriman Jemaah Haji Plus tahun 2025 senilai 2,4 miliar rupiah.
Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan 1.800 barang kiriman tersebut mendapat fasilitas dari pemerintah yakni pembebasan bea masuk di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, jumlah ini akan terus meningkat mengingat pengiriman barang kiriman jemaah haji masih terus berjalan sampai 30 hari ke depan. Juga sekaligus di dalam kebijakan ini kami juga sudah memberikan fasilitas pada jamaah yang bawa barang bawaan maupun kiriman yang jamaah reguler itu dibebaskan pengenaan biaya sama sekali ya. Jadi ini baru pertama kali kita berikan fasilitas yang maksimal pada jamaah ini, tidak ada beban biaya yang mereka harus tanggung apabila jamaah tersebut membawa valuable goods atau barang yang bernilai baik dibawa tangan maupun dikirim ya. Jadi itu PMK nomor 4 2025 dan PMK nomor 34 tahun 2025 ya. Jadi itu adalah fasilitas yang diberikan pada khusus ini ya, karena baru berlaku tanggal 6 ya, tanggal 6, jadi baru berlaku ini kita berlakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji yang baru pulang dari tanah suci ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Beberapa hal kami juga sudah menerima kiriman ya, berapa jumlahnya? 800.000 ya, per hari itu 1.800 sampai notifikasi yang mendapat fasilitas tadi ya. Jadi jamaah haji tidak perlu khawatir apabila mereka membawa barang ya, bisa formal, bisa sajadah yang nilainya tidak cukup tinggi gitu ya. Kita tidak memberikan beban PTRI atau pajak dalam rangka impor yang masuk dan pajak-pajak. Ada alasan kenapa IUP PT GAC Nikel ini tak dicabut. Jadi, Tribuners, bisa kita lihat kemarin informasi yang disampaikan oleh Menteri ESDM ya, Bahlil Lahadalia, PT GAC Nikel ini menjadi satu-satunya dari 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang izin usaha pertambangannya ini tak dicabut. Bahkan kita ketahui 4 dari 5 perusahaan tambang nikel di sana ini kan dicabut ya. Lalu mengapa sih alasannya kok bisa PT GAC Nikel ini masih bertahan di sana gitu ya? Yang pertama ini Mung Bahlil mengatakan bahwa PT GAC Nikel ini aset negara karena dia juga merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang. Dan ini alasan yang membuat pemerintah masih mempertahankan PT GAC Nikel untuk beroperasi di Raja Ampat. Selain itu, PT GAC Nikel ini juga telah melaksanakan penambangan sesuai dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan Tribuners. Jadi, PT GAC Nikel ini melakukan proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim Bahlil ini bagus dan sesuai dengan AMDAL. Selain itu, PT GAC Nikel juga sudah melakukan reklamasi Tribuners. Bahlil mengungkapkan PT GAC Nikel ini mengantongi izin kontrak karya operasi produksi. Dari total 13.000 hektar perizinan kontrak karya, ujar Bahlil, PT GAC Nikel ini hanya membuka 260 hektar. Kemudian dari jumlah tersebut, Tribuners, 130 hektar telah direklamasi dan dikembalikan ke negara sekitar 54 hektar. Yang terakhir Tribuners, ternyata PT GAC Nikel ini beroperasi di luar kawasan geopark. Sedangkan 4 perusahaan lain ini melakukan penambangan nikel di lokasi-lokasi pulau-pulau kecil di perlindungan di bawah geopark seperti itu. Jadi membahayakan ya, maka pemerintah ini masih mempertahankan tadi PT GAC Nikel untuk tetap beroperasi di sana begitu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang kini ditetapkan jadi bagian Sumatera Utara. Tito mengatakan bahwa penetapan 4 pulau tersebut jadi milik Sumut
melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak instansi terkait. Ditemui di Kompleks Istana Negara Jakarta pada Selasa 10 Juni, Tito mengungkapkan ada 8 instansi dari tingkat pusat yang terlibat. Selain Pemprov Aceh dan Sumut serta kabupatennya, juga ada dari Badan Informasi Geospasial, Pushidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat. Menurut Tito, batas wilayah darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara untuk batas laut dua wilayah belum ada kesepakatan dan masih terus bergulir. Dikatakan oleh Tito bahwa penentuan perbatasan wilayah laut diserahkan ke pemerintah pusat. Terkait dengan konflik yang terjadi, Tito menyatakan bahwa pemerintah terbuka dengan gugatan hukum yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN soal penetapan 4 pulau tersebut. Untuk diketahui, 4 pulau yang kini jadi sengketa adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang. Kepemilikan 4 pulau tersebut oleh Provinsi Sumut ditetapkan melalui Kepmendagri nomor 330.2.2/2138 tahun 2025. Ahmad Fahrul Rozi, Bang. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Agak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024. Gitu. Keberadaan kapal-kapal yang diberi nama mirip dengan inisial mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan istrinya Iriana yang mengangkut material tambang nikel di Raja Ampat tengah menjadi sorotan. Belum selesai soal polemik nama kapal, kini salah seorang pendukung Jokowi juga ikut terseret dalam kasus tersebut. Ada dugaan konflik kepentingan yang terjadi di PT Gag Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Pulau Gag, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui PT Gag Nikel adalah satu-satunya perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang tidak dicabut izin usaha tambangnya oleh pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berdalih, PT Gag Nikel tak dicabut karena memiliki AMDAL yang sesuai dan merupakan aset negara. Terkait hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Advokat Tambang atau JATAM, Melki Nahar, buka suara. Menurutnya, JATAM menemukan dugaan konflik kepentingan yang besar dalam tubuh PT Gag Nikel ini, terutama pada sosok yang menduduki jabatan komisaris di PT Gag. Salah satunya ialah keberadaan Ahmad Fahrul Rozi. Melki menyebut Ahmad Fahrul Rozi adalah pendukung Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Ia juga tokoh PBNU yang memang dekat dengan Gus Yahya. Langsung ditanggapi Bang Melki, ada konspirasi, dugaan ya, hipotesis, ada KKN barangkali mengapa bisa turun izin, sedangkan ini jelas-jelas melanggar tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Silakan. Ya, saya kira kalau kita bicara soal konflik kepentingan, terutama konteks PT Gag Nikel di Pulau Gag tadi, itu memang sangat terang benderang begitu ya. Satu misalnya kita bisa cek siapa yang menduduki posisi sebagai komisaris di PT Gag Nikel. Satu misalnya ada yang namanya siapa? Lana Saria gitu ya. Lana Saria ini kan kalau kita cek jejaknya, dia itu Kepala Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian SDM begitu ya. Ya. Kemudian dia kan juga staf staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian SDM saat ini. Nah, Lana Saria sendiri bukan tidak punya kontroversi. Ia pernah diperiksa oleh KPK 2023 dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kerja di Kementerian SDM begitu. Dia juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi di Sumatera Selatan tahun 2024 lalu dalam kasus dugaan korupsi pertambangan di Sumsel begitu. Lalu kemudian menjadi saksi dalam kasus korupsi nikel di Blok Mandiodo, mungkin pernah dengar ya, Ya. di Konawe Utara tahun 2024. Bahkan ia diduga seringkali meloloskan berbagai kebijakan mineral dan batubara yang menuai penolakan publik begitu, termasuk bahkan rangkap jabatan kan sebagai pejabat di Kementerian SDM sekaligus sebagai komisaris PT Gag Nikel itu sendiri.
Lalu yang kedua adalah kalau kita cek ada juga nama Ahmad Fahrul Rozi Pak, gitu ya. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Agak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024 gitu ya. Kemudian juga menyatakan dukungan terhadap hasil Pilpres 2024 kemarin. Bahkan beliau ini juga orang dekatnya Gus Yahya Cholil Stakuf ya, Aku. Ketua Umum PBNU dan anggota Bantimpres era Jokowi kan. Hmm. Kemudian apa namanya? Ia juga mempunyai relasi kuat lah dengan tokoh lingkar dalam Jokowi kayak Erick Thohir, kemudian Opung Luhut, kemudian dengan saudara Bahlil Lahadalia itu sendiri begitu. Jadi beliau ini memang datang dari PBNU begitu ya, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Lalu yang ketiga dan ini menarik. Jadi kita cek juga ada ternyata Brigjen TNI Purnawirawan gitu ya, Sabtono Aji namanya, juga menduduki posisi sebagai komisaris di PT Gat Nikel gitu ya. Jadi beliau ini dia lulusan Akademi Militer dulu Pak, tahun 87 dia di Korps artileri. Kemudian dia pernah menjabat sebagai Direktur Bais TNI begitu. Kemudian pernah menjadi staf kepala Bais TNI. Banyaklah jejaknya begitu ya. Jadi keberadaan orang-orang ini kemudian menguatkan dugaan awal tadi bahwa pembiaran terhadap PT Gat Nikel ini memang karena terjadi konflik kepentingan yang besar tadi. Apalagi yang kedua, kalau kita cek produksi nikel yang diolah di Pulau Gak itu kan hampir seluruhnya itu dibawa ke Weda, Halmahera Tengah. Yang notabene Weda Halmahera Tengah ini dibawa kendali oleh Cina, oleh Tiongkok melalui PT IWIP, Indonesia Weda Bay Industrial Park. Meskipun di dalamnya ada Antam begitu ya. Tapi kan kalau kita cek hasil produksi atau olahan nikel di IWIP itu kan sebagian besar juga dibawa ke Tiongkok untuk terutama dalam kaitan dengan menyuplai kebutuhan bahan baku untuk stainless steel. Jadi dari hulu ke hilir kita bisa tahu gitu ya, siapa yang kemudian menerima manfaat di balik pembiaran terhadap operasi pertambangan. Penetapan 4 pulau yakni Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang jadi milik Sumatera Utara rupanya menimbulkan reaksi keras di kalangan masyarakat Aceh. Sejumlah tokoh Aceh telah menyuarakan keberatannya dan menilai keputusan dari pemerintah dapat menimbulkan konflik wilayah dan merugikan Aceh secara historis maupun administratif. Belakangan muncul kabar bahwa pulau-pulau tersebut memiliki potensi minyak dan gas atau migas, sehingga jadi rebutan dua wilayah. Merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal, dalam keterangan pada Rabu 11 Juni di kantor Kemendagri Jakarta mengatakan, potensi migas tersebut tak jadi perhatian tim pembakuan rupa bumi yang mengurus status kewilayahan 4 pulau tersebut. Safrizal bahkan mengklaim tak tahu menahu mengenai potensi migas tersebut. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa kewenangan tambang dan usaha ekstraktif berada di tangan Kementerian ESDM. Kemendagri hanya bertugas untuk memastikan wilayah administrasi darat dan pulau sesuai undang-undang. Sementara itu berdasarkan temuan di lapangan, ada sejumlah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, seperti Tugu Selamat Datang, Tugu Batas Wilayah, hingga dermaga. Selain itu, secara sosial dan budaya, pengaruh Aceh juga sangat kuat di kawasan sekitar pulau. Terkait dengan sengketa pulau ini, Senator asal Aceh, Azari Cage, sempat mendatangi pulau-pulau sengketa bersama dengan masyarakat dan instansi terkait. Membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Kita telah sampai ke Pulau Panjang yang bermasalah antara Aceh dengan Sumut yang diklaim oleh Mendagri di-SK-kan kepada Provinsi Sumut. Hari ini kita Forbes DPR RI, saya Azari Cage, SPP anggota DPD RI, dan ada Pak Ruslan, anggota DPR RI dari Partai PKB, Dapil 2 Aceh. Kami telah sampai ke sini. Ada Pak Wati ini nih. Ada Pak Wati. Ini membuktikan sejarah
sejarah sangat nyata yang bawa ini dokumen prasasti lugu tanda yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2012. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar sah menjadi pulau milik Aceh. Dan tidak hanya ini, juga berdasarkan peta wilayah perjanjian kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Sumut, yaitu Raja Inal Siregar dan Ibrahim Hasan pada tahun 1992, dan juga berdasarkan surat daripada pemilik tanah yang dikeluarkan oleh agraria di Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 1965, membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Maka disaksikan oleh Pak Kapolres juga pada hari yang berbahagia ini kami hadir ke sini bersama Pak Bupati, bersama anggota DPR RI Pak Ruslan, Pak Muslim, dan juga anggota DPR RI Pak Hajuma, dan juga ada anggota DPR Aceh Doni, ada Pak Ibrahim dari Partai Demokrat, dan juga ada Pak Irmawan dari PKB, semua DPR RI semua, dan ada ibu kita, Ibu Darwati Agani, ya mantan ladies saja, dan ini juga membuktikan bahwa ini sangat nyata. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Pak Dandim. Ada Pak Dandim juga. Di sini juga ada Pak Dandim. Ini sah dan nyata ya. Semuanya lengkap, semuanya terbukti. Kami ingin damai, ingin aman. Tapi dalam hal ini kami juga tidak ingin dizalimi. Yang hak Aceh kasih untuk Aceh. Yang hak Sumatera kasih Sumatera. Dan hari ini membuktikan semua itu histori, sejarah, administrasi, dan semuanya adalah membuktikan milik Aceh. Itu yang lebih besar lagi, Pak. Dan itu yang lebih besar. Ya, ini menjadi catatan bagi kita semua. Terima sebanyak 1.800 barang kiriman jemaah Haji Plus tahun 2025 senilai 2,4 miliar rupiah. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan 1.800 barang kiriman tersebut mendapat fasilitas dari pemerintah, yakni pembebasan bea masuk di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, jumlah ini akan terus meningkat mengingat pengiriman barang kiriman jemaah haji masih terus berjalan sampai 30 hari ke depan. Juga sekaligus di dalam kesempatan ini kami juga sudah memberikan fasilitas ada jamaah yang bawa barang bawaan maupun kiriman yang jamaah reguler itu dibebaskan penggunaan biaya sama sekali. Jadi ini baru pertama kali kita berikan fasilitas yang maksimal pada jamaah haji. Tidak ada beban biaya yang mereka harus tanggung apabila jamaah tersebut membawa valuable goods atau barang yang bernilai baik dibawa tangan maupun dikirim. Ya. Jadi dari itu PMK nomor 4 2025 dan PMK nomor 34 tahun 2020. Ya. Jadi itu adalah fasilitas yang diberikan pada khusus ini ya, karena baru berlaku tanggal 6, jadi baru berlaku. Kita berlakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji yang baru pulang dari tanah suci ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Beberapa hal, kami juga sudah menerima kiriman ya, berapa jumlahnya? 800.000 ya, per hari 1.800 sampai notifikasi yang mendapat fasilitas tadi ya. Jadi jamaah haji tidak perlu khawatir apabila mereka membawa barang ya, bisa kurma, bisa sajadah yang nilainya juga cukup tinggi gitu ya. Kita tidak memberikan beban PJRI atau pajak dalam rangka impor masuk pajak-pajak. Ada alasan kenapa IUP PT GAK Nikel ini tak dicabut. Jadi, Tribuners, bisa kita lihat kemarin informasi yang disampaikan oleh Menteri SDM ya, Bahlil Lahadalia, PT GAK Nikel ini
menjadi satu-satunya dari 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang izin usaha pertambangannya ini tak dicabut. Bahkan kita ketahui 4 dari 5 perusahaan tambang nikel di sana ini kan dicabut ya. Lalu mengapa sih alasannya kok bisa PT Gak Nikel ini masih bertahan di sana gitu ya? Yang pertama ini Mung Bahlil mengatakan bahwa PT Gak Nikel ini aset negara karena dia juga merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang dan ini alasan yang membuat pemerintah masih mempertahankan PT Gak Nikel untuk beroperasi di Raja Ampat. Selain itu, PT Gak Nikel ini juga telah melaksanakan penambangan sesuai dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan Tribuners. Jadi PT Gak Nikel ini melakukan proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim Bahlil ini bagus dan sesuai dengan AMDAL. Selain itu, PT Gak Nikel juga sudah melakukan reklamasi Tribuners. Bahlil mengungkapkan PT Gak Nikel ini mengantongi izin kontrak karya operasi produksi. Dari total 13.000 hektar perizinan kontrak karya, ujar Bahlil, PT Gak Nikel ini hanya membuka 260 hektar. Kemudian dari jumlah tersebut, Tribuners 130 hektar telah direklamasi dan dikembalikan ke negara sekitar 54 hektar. Yang terakhir Tribuners, ternyata PT Gak Nikel ini beroperasi di luar kawasan geopark. Sedangkan 4 perusahaan lain ini melakukan penambangan nikel di lokasi-lokasi pulau-pulau kecil di perlindungan di bawah geopark seperti itu. Jadi membahayakan ya, maka pemerintah ini masih mempertahankan tadi PT Gak Nikel untuk tetap beroperasi di sana begitu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang kini ditetapkan jadi bagian Sumatera Utara. Tito mengatakan bahwa penetapan 4 pulau tersebut jadi milik Sumut melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak instansi terkait. Ditemui di Kompleks Istana Negara Jakarta pada Selasa 10 Juni, Tito mengungkapkan ada 8 instansi dari tingkat pusat yang terlibat. Selain Pemprov Aceh dan Sumut serta kabupatennya, juga ada dari Badan Informasi Geospasial, Pushidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat. Menurut Tito, batas wilayah darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara untuk batas laut 2 wilayah belum ada kesepakatan dan masih terus bergulir. Dikatakan oleh Tito bahwa penentuan perbatasan wilayah laut diserahkan ke pemerintah pusat. Terkait dengan konflik yang terjadi, Tito menyatakan bahwa pemerintah terbuka dengan gugatan hukum yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN soal penetapan 4 pulau tersebut. Untuk diketahui, 4 pulau yang kini jadi sengketa adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang. Kepemilikan 4 pulau tersebut oleh Provinsi Sumut ditetapkan melalui Kepmendagri nomor 330.2.2/2138 tahun 2025. Ahmad Fahrul Rozi, Pak. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Gak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024. Gitu. Keberadaan kapal-kapal yang diberi nama mirip dengan inisial mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan istrinya Iriana yang mengangkut material tambang nikel di Raja Ampat tengah menjadi sorotan. Belum selesai soal polemik nama kapal, kini salah seorang pendukung Jokowi juga ikut terseret dalam kasus tersebut. Ada dugaan konflik kepentingan yang terjadi di PT Gak Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui PT Gak Nikel adalah satu-satunya perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang tidak dicabut izin usaha tambangnya oleh pemerintah. Menteri ESDM Bahlil Lahadalia berdalih, PT Gak Nikel tak dicabut karena memiliki AMDAL yang sesuai dan merupakan aset negara. Terkait hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Advokat Tambang atau JATAM, Melki Nahar, buka suara.
Menurutnya, Jata menemukan dugaan konflik kepentingan yang besar dalam tubuh PT GAC Nikel ini, terutama pada sosok yang menduduki jabatan komisaris di PT GAC. Salah satunya ialah keberadaan Ahmad Fahrur Razi. Melki menyebut Ahmad Fahrur Razi adalah pendukung Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Ia juga tokoh PBNU yang memang dekat dengan Gus Yahya. Langsung ditanggapi Bang Melki, ada konspirasi, dugaan ya, hipotesis, ada KKN barangkali mengapa bisa turun izin, sedangkan ini jelas-jelas melanggar tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Silakan. Ya, saya kira kalau kita bicara soal konflik kepentingan, terutama konteks PT GAC Nikel di Pulau GAC tadi, itu memang sangat terang benderang begitu ya. Satu misalnya kita bisa cek siapa yang menduduki posisi sebagai komisaris di PT GAC Nikel. Satu misalnya ada yang namanya siapa? Lana Saria gitu ya. Lana Saria ini kan kalau kita cek jejaknya, dia itu Kepala Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian SDM begitu ya. Ya. Kemudian dia kan juga staf staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian SDM saat ini. Nah, Lana Saria sendiri bukan tidak punya kontroversi. Ia pernah diperiksa oleh KPK 2023 dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kerja di Kementerian SDM begitu. Dia juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi di Sumatera Selatan tahun 2024 lalu dalam kasus dugaan korupsi pertambangan di Sumsel begitu. Lalu kemudian menjadi saksi dalam kasus korupsi nikel di Blok Mandiodo, mungkin pernah dengar ya. Ya. Di Konawe Utara tahun 2024. Bahkan ia diduga seringkali meloloskan berbagai kebijakan mineral dan batubara yang menuai penolakan publik begitu. Termasuk bahkan rangkap jabatan kan sebagai pejabat di Kementerian SDM sekaligus sebagai komisaris PT GAC Nikel itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kalau kita cek ada juga nama Ahmad Fahrur Razi Pak gitu ya. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT GAC Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024 gitu ya. Kemudian juga menyatakan dukungan terhadap hasil Pilpres 2024 kemarin. Bahkan beliau ini juga orang dekatnya Gus Yahya Cholil Stakuf ya, Ketua Umum PBNU dan anggota Bantimpres era Jokowi kan. Kemudian ia juga mempunyai relasi kuat lah dengan tokoh lingkar dalam Jokowi kayak Erick Thohir, kemudian Opung Luhut, kemudian dengan saudara Bahlil Lahadalia itu sendiri begitu. Jadi beliau ini memang datang dari PBNU begitu ya, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Lalu yang ketiga dan ini menarik. Jadi kita cek juga ada ternyata Brigjen TNI Purnawirawan gitu ya, Sabtono Aji namanya, juga menduduki posisi sebagai komisaris di PT GAC Nikel gitu ya. Jadi beliau ini dia lulusan Akademi Militer dulu Pak, tahun 87 dia di Korps artileri. Kemudian dia pernah menjabat sebagai Direktur BAIS TNI begitu. Kemudian pernah menjadi staf kepala BAIS TNI. Banyaklah jejaknya begitu ya. Jadi keberadaan orang-orang ini kemudian menguatkan dugaan awal tadi bahwa pembiaran terhadap PT GAC Nikel ini memang karena terjadi konflik kepentingan yang besar tadi. Apalagi yang kedua kalau kita cek produksi nikel yang diolah di Pulau GAC itu kan hampir seluruhnya itu dibawa ke Weda, Halmahera Tengah. Yang notabene Weda Halmahera Tengah ini dibawa kendali oleh Cina, oleh Tiongkok melalui PT IWIP, Indonesia Wedaba Industrial Park. Meskipun di dalamnya ada Antam begitu ya. Tapi kan kalau kita cek hasil produksi atau olahan nikel di IWIP itu kan sebagian besar juga dibawa ke Tiongkok untuk terutama dalam kaitan dengan menyuplai kebutuhan bahan baku untuk stainless steel. Jadi dari hulu ke hilir kita bisa tahu gitu ya, siapa yang kemudian menerima manfaat di balik pembiaran terhadap operasi pertambangan. Penetapan 4 pulau yakni Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang jadi milik Sumatera Utara rupanya menimbulkan reaksi keras di kalangan masyarakat Aceh.
Sejumlah tokoh Aceh telah menyuarakan keberatannya dan menilai keputusan dari pemerintah dapat menimbulkan konflik wilayah dan merugikan Aceh secara historis maupun administratif. Belakangan muncul kabar bahwa pulau-pulau tersebut memiliki potensi minyak dan gas atau migas sehingga jadi rebutan dua wilayah. Merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal, dalam keterangan pada Rabu 11 Juni di kantor Kemendagri Jakarta mengatakan, potensi migas tersebut tak jadi perhatian tim pembakuan rupa bumi yang mengurus status kewilayahan 4 pulau tersebut. Safrizal bahkan mengklaim tak tahu menahu mengenai potensi migas tersebut. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa kewenangan tambang dan usaha ekstraktif berada di tangan Kementerian ESDM. Kemendagri hanya bertugas untuk memastikan wilayah administrasi darat dan pulau sesuai undang-undang. Sementara itu berdasarkan temuan di lapangan, ada sejumlah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, seperti Tugu Selamat Datang, Tugu Batas Wilayah, hingga dermaga. Selain itu, secara sosial dan budaya, pengaruh Aceh juga sangat kuat di kawasan sekitar pulau. Terkait dengan sengketa pulau ini, Senator asal Aceh, Azari Cage, sempat mendatangi pulau-pulau sengketa bersama dengan masyarakat dan instansi terkait. Membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Kita telah sampai ke Pulau Panjang yang bermasalah antara Aceh dengan Sumut yang diklaim oleh Mendagri dieskakan kepada Provinsi Sumut. Hari ini kita Forbes DPR RI, dan Azari Cage, SPP anggota DPD RI, dan ada Pak Ruslan, anggota DPR RI dari Partai PKB, Dapil 2 Aceh. Kami telah sampai ke sini. Ada Pak Bupati ini nih. Ada Pak Bupati. Ini membuktikan sejarah. Sejarah sangat nyata. Sangat nyata. Yang bawa ini dokumen prasasti, tugu, tanda yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Singkil dan Cipta Karya dan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2012. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar sah menjadi pulau milik Aceh. Dan tidak hanya ini, juga berdasarkan peta wilayah perjanjian kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Sumut, yaitu Raja Inal Siregar dan Ibrahim Hasan pada tahun 1992, dan juga berdasarkan surat daripada pemilik tanah yang dikeluarkan oleh agraria di Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 1965, membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Maka disaksikan oleh Pak Kapolres juga pada hari yang berbahagia ini kami hadir ke sini bersama Pak Bupati, bersama anggota DPR RI Pak Ruslan, Pak Muslim, dan juga anggota DPR RI Pak Hajuma, dan juga ada anggota DPR Aceh Doni, Pak Ibrahim dari Partai Demokrat, dan juga ada Pak Irmawan dari PKB, semua DPR RI semua, dan ada ibu kita, Ibu Darmati Agani, ya mantan Ladies Aceh, dan ini juga membuktikan bahwa ini sangat nyata. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Jadi Pak Dandim. Ada Pak Dandim juga. Disaksikan oleh Pak Dandim. Ini sah dan nyata ya. Semuanya lengkap, semuanya terbukti. Kami ingin damai, ingin aman. Tapi dalam hal ini kami juga tidak ingin dizalimi. Yang hak Aceh kasih untuk Aceh. Yang hak Sumatera kasih untuk Sumatera. Dan hari ini membuktikan semua itu histori, sejarah, administrasi, dan semuanya adalah membuktikan milik Aceh. Itu yang lebih besar lagi Pak. Dan itu yang lebih besar. Ya, ini menjadi catatan bagi kita semua. Terima sebanyak 1.800 barang kiriman jemaah Haji Plus tahun 2025 senilai 2,4 miliar rupiah. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan 1.800 barang kiriman tersebut mendapat fasilitas dari pemerintah, yakni pembebasan bea masuk di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, jumlah ini akan terus meningkat mengingat pengiriman barang kiriman jemaah haji masih terus berjalan sampai 30 hari ke depan. Juga sekaligus di dalam kesempatan ini kami juga sudah memberikan fasilitas
ada jamaah yang bawa barang bawaan maupun kiriman yang jamaah reguler itu dibebaskan pengenaan biaya sama sekali ya. Jadi ini baru pertama kali kita berikan fasilitas yang maksimal pada jamaah ini, tidak ada beban biaya yang mereka harus tanggung apabila jamaah tersebut membawa valuable goods atau barang yang bernilai baik dibawa tangan maupun dikirim ya. Jadi itu MK nomor 4 2025 dan PMK nomor 34 tahun 2025 ya. Jadi itu adalah fasilitas yang diberikan pada khusus ini ya, karena baru berlaku tanggal 6 jadi baru berlaku ini kita berlakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji yang baru pulang dari tanah suci ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Beberapa hal kami juga sudah menerima kiriman ya, berapa jumlahnya? 800.000 ya, per hari itu 1.800 sampai notifikasi yang mendapat fasilitas tadi ya. Jadi jamaah haji tidak perlu khawatir apabila mereka membawa barang ya, bisa formal, bisa sajadah yang nilainya juga cukup tinggi gitu ya. Kita tidak memberikan beban PDRI atau pajak dalam rangka impor yang masuk dan pajak-pajak. Ada alasan kenapa IUP PT GAC Nikel ini tak dicabut. Jadi, Tribuners, bisa kita lihat kemarin informasi yang disampaikan oleh Menteri ESDM ya, Bahlil Lahadalia, PT GAC Nikel ini menjadi satu-satunya dari 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang izin usaha pertambangannya ini tak dicabut. Bahkan kita ketahui 4 dari 5 perusahaan tambang nikel di sana ini kan dicabut ya. Lalu mengapa sih alasannya kok bisa PT GAC Nikel ini masih bertahan di sana gitu ya? Yang pertama ini Mung Bahlil mengatakan bahwa PT GAC Nikel ini aset negara karena dia juga merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang. Dan ini alasan yang membuat pemerintah masih mempertahankan PT GAC Nikel untuk beroperasi di Raja Ampat. Selain itu, PT GAC Nikel ini juga telah melaksanakan penambangan sesuai dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan Tribuners. Jadi, PT GAC Nikel ini melakukan proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim Bahlil ini bagus dan sesuai dengan AMDAL. Selain itu, PT GAC Nikel juga sudah melakukan reklamasi Tribuners. Bahlil mengungkapkan PT GAC Nikel ini mengantongi izin kontrak karya operasi produksi. Dari total 13.000 hektar perizinan kontrak karya, ujar Bahlil, PT GAC Nikel ini hanya membuka 260 hektar. Kemudian dari jumlah tersebut, Tribuners, 130 hektar telah direklamasi dan dikembalikan ke negara sekitar 54 hektar. Yang terakhir Tribuners, ternyata PT GAC Nikel ini beroperasi di luar kawasan geopark. Sedangkan 4 perusahaan lain ini melakukan penambangan nikel di lokasi-lokasi pulau-pulau kecil di perlindungan di bawah geopark seperti itu. Jadi membahayakan ya, maka pemerintah ini masih mempertahankan tadi PT GAC Nikel untuk tetap beroperasi di sana begitu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang kini ditetapkan jadi bagian Sumatera Utara. Tito mengatakan bahwa penetapan 4 pulau tersebut jadi milik Sumut melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak instansi terkait. Ditemui di Kompleks Istana Negara Jakarta pada Selasa 10 Juni, Tito mengungkapkan ada 8 instansi dari tingkat pusat yang terlibat. Selain Pemprov Aceh dan Sumut serta kabupatennya, juga ada dari Badan Informasi Geospasial, Pushidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat. Menurut Tito, batas wilayah darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati oleh kedua belah pihak.
Sementara untuk batas laut dua wilayah belum ada kesepakatan dan masih terus bergulir. Dikatakan oleh Tito bahwa penentuan perbatasan wilayah laut diserahkan ke pemerintah pusat. Terkait dengan konflik yang terjadi, Tito menyatakan bahwa pemerintah terbuka dengan gugatan hukum yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN soal penetapan 4 pulau tersebut. Untuk diketahui, 4 pulau yang kini jadi sengketa adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang. Kepemilikan 4 pulau tersebut oleh Provinsi Sumut ditetapkan melalui Kepmendagri nomor 330.2.2 2138 tahun 2025. Ahmad Fahrul Rozi, Pak. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Agak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024. Gitu. Keberadaan kapal-kapal yang diberi nama mirip dengan inisial mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan istrinya Iriana yang mengangkut material tambang nikel di Raja Ampat tengah menjadi sorotan. Belum selesai soal polemik nama kapal, kini salah seorang pendukung Jokowi juga ikut terseret dalam kasus tersebut. Ada dugaan konflik kepentingan yang terjadi di PT Gak Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui PT Gak Nikel adalah satu-satunya perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang tidak dicabut izin usaha tambangnya oleh pemerintah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berdalih, PT Gak Nikel tak dicabut karena memiliki AMDAL yang sesuai dan merupakan aset negara. Terkait hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Advokat Tambang atau JATAM, Melki Nahar, buka suara. Menurutnya, JATAM menemukan dugaan konflik kepentingan yang besar dalam tubuh PT Gak Nikel ini, terutama pada sosok yang menduduki jabatan komisaris di PT Gak. Salah satunya ialah keberadaan Ahmad Fahrul Rozi. Melki menyebut Ahmad Fahrul Rozi adalah pendukung Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Ia juga tokoh PBNU yang memang dekat dengan Gus Yahya. Langsung ditanggapi Bang Melki, ada konspirasi, dugaan ya, hipotesis, ada KKN barangkali mengapa bisa turun izin, sedangkan ini jelas-jelas melanggar tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Silakan. Ya, saya kira kalau kita bicara soal konflik kepentingan, terutama konteks PT Gak Nikel di Pulau Gak tadi, itu memang sangat terang benderang begitu ya. Satu misalnya kita bisa cek siapa yang menduduki posisi sebagai komisaris di PT Gak Nikel. Satu misalnya ada yang namanya siapa? Lana Saria gitu ya. Lana Saria ini kan kalau kita cek jejaknya, dia itu Kepala Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian SDM begitu ya. Ya. Kemudian dia kan juga staf staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian SDM saat ini. Nah, Lana Saria sendiri bukan tidak punya kontroversi. Ia pernah diperiksa oleh KPK 2023 dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kerja di Kementerian SDM begitu. Dia juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi di Sumatera Selatan tahun 2024 lalu dalam kasus dugaan korupsi pertambangan di Sumsel begitu. Lalu kemudian menjadi saksi dalam kasus korupsi nikel di Blok Mandiodo, mungkin pernah dengar ya, Ya. di Konawe Utara tahun 2024. Bahkan ia diduga seringkali meloloskan berbagai kebijakan mineral dan batu bara yang mulai penolakan publik begitu, termasuk bahkan rangkap jabatan kan sebagai pejabat di Kementerian SDM sekaligus sebagai komisaris PT Gap Nikel itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kalau kita cek ada juga nama Ahmad Fahrul Rozi, Pak, gitu ya. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Agak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024 gitu ya.
Kemudian juga menyatakan dukungan terhadap hasil Pilpres 2024 kemarin. Bahkan beliau ini juga orang dekatnya Gus Yahya Cholil Stakuf, ya, Ketua Umum PBNU dan anggota Bantimpres era Jokowi kan. Hmm. Kemudian apa namanya? Ia juga mempunyai relasi kuat lah dengan tokoh lingkar dalam Jokowi kayak Erick Thohir, kemudian Opung Luhut, kemudian dengan saudara Bahlil Lahadalia itu sendiri begitu. Jadi beliau ini memang datang dari PBNU begitu ya, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Lalu yang ketiga dan ini menarik. Jadi kita cek juga ada ternyata Brigjen TNI Purnawirawan gitu ya, Sabtono Aji namanya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris di PT Gat Nikel gitu ya. Jadi beliau ini dia lulusan Akademi Militer dulu Pak, tahun 87 dia di Korps apa artileri. Kemudian dia pernah menjabat sebagai Direktur Bais TNI begitu. Kemudian pernah menjadi staf kepala Bais TNI, banyaklah jejaknya begitu ya. Jadi keberadaan orang-orang ini kemudian menguatkan dugaan awal tadi bahwa pembiaran terhadap PT Gat Nikel ini memang karena terjadi konflik kepentingan yang besar tadi. Apalagi yang kedua, kalau kita cek produksi nikel yang diolah di Pulau Gap itu kan hampir seluruhnya itu dibawa ke Weda, Halmahera Tengah. Yang notabene Weda Halmahera Tengah ini dibawa kendali oleh Cina, oleh Tiongkok melalui PT IWIP, apa Indonesia Wedaba Industrial Park. Meskipun di dalamnya ada Antam begitu ya. Tapi kan kalau kita cek hasil produksi atau olahan nikel di IWIP itu kan sebagian besar juga dibawa ke Tiongkok untuk terutama dalam kaitan dengan menyuplai kebutuhan bahan baku untuk stainless steel. Jadi dari hulu ke hilir kita bisa tahu gitu ya, siapa yang kemudian menerima manfaat di balik pembiaran terhadap operasi pertambangan. Penetapan 4 pulau yakni Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang jadi milik Sumatera Utara rupanya menimbulkan reaksi keras di kalangan masyarakat Aceh. Sejumlah tokoh Aceh telah menyuarakan keberatannya dan menilai keputusan dari pemerintah dapat menimbulkan konflik wilayah dan merugikan Aceh secara historis maupun administratif. Belakangan muncul kabar bahwa pulau-pulau tersebut memiliki potensi minyak dan gas atau migas di rebutan dua wilayah. Merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal, dalam keterangan pada Rabu 11 Juni di kantor Kemendagri Jakarta mengatakan, potensi migas tersebut tak jadi perhatian tim pembakuan rupa bumi yang mengurus status kewilayahan 4 pulau tersebut. Safrizal bahkan mengklaim tak tahu menahu mengenai potensi migas tersebut. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa kewenangan tambang dan usaha ekstraktif berada di tangan Kementerian ESDM. Kemendagri hanya bertugas untuk memastikan wilayah administrasi darat dan pulau sesuai undang-undang. Sementara itu berdasarkan temuan di lapangan, ada sejumlah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, seperti Tugu Selamat Datang, Tugu Batas Wilayah, hingga dermaga. Selain itu, secara sosial dan budaya, pengaruh Aceh juga sangat kuat di kawasan sekitar pulau. Terkait dengan sengketa pulau ini, Senator asal Aceh, Azari Cage, sempat mendatangi pulau-pulau sengketa bersama dengan masyarakat dan instansi terkait. Membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Kita telah sampai ke Pulau Panjang yang bermasalah antara Aceh dengan Sumut yang diklaim oleh Mendagri di-SK-kan kepada Provinsi Sumut. Hari ini kita Forbes DPR RI, saya Azari Cage, SVP anggota DPD RI, dan ada Pak Ruslan, anggota DPR RI dari Partai PKB, Dapil 2 Aceh. Kami telah sampai ke sini. Ada Pak Wati ini nih. Ada Pak Wati. Ini membuktikan sejarah. Sejarah sangat nyata. Sangat nyata. Yang bawa ini dokumen prasasti, lugu, tanda yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2012. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar sah menjadi pulau milik Aceh. Dan tidak hanya ini, juga berdasarkan peta wilayah perjanjian
kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Sumut, yaitu Raja Inal Siregar dan Ibrahim Hasan pada tahun 1992, dan juga berdasarkan surat daripada pemilik tanah yang dikeluarkan oleh agraria di Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 1965, membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Maka disaksikan oleh Pak Kapolres juga pada hari yang berbahagia ini kami hadir ke sini bersama Pak Bupati, bersama anggota DPR RI Pak Ruslan, Pak Muslim, dan juga anggota DPR RI Pak Haji Umar, dan juga ada anggota DPR Aceh Doni, ada Pak Hati Ibrahim dari Partai Demokrat, dan juga ada Pak Irmawan dari PKB, semua DPR RI semua, dan ada ibu kita, Ibu Darwati Agani, ya, mantan ladies saja, dan ini juga membuktikan bahwa ini sangat nyata. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Pak Dandim. Ada Pak Dandim juga. Di sini juga ada Pak Dandim. Ini sah dan nyata ya. Semuanya lengkap, semuanya terbukti. Kami ingin damai, ingin aman. Tapi dalam hal ini kami juga tidak ingin dizalimi. Yang hak Aceh kasih untuk Aceh. Yang hak Sumatera kasih Sumatera. Dan hari ini membuktikan semua itu histori, sejarah, administrasi, dan semuanya adalah membuktikan milik Aceh. Itu yang lebih besar lagi, Pak. Dan itu yang lebih besar. Ya, ini menjadi catatan bagi kita semua. Terima sebanyak 1.800 barang kiriman jemaah Haji Plus tahun 2025 senilai 2,4 miliar rupiah. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan 1.800 barang kiriman tersebut mendapat fasilitas dari pemerintah, yakni pembebasan bea masuk di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, jumlah ini akan terus meningkat mengingat pengiriman barang kiriman jemaah haji masih terus berjalan sampai 30 hari ke depan. Juga sekaligus di dalam kesempatan ini kami juga sudah memberikan fasilitas ada jamaah yang bawa barang bawaan maupun kiriman yang jamaah reguler itu dibebaskan pengenaan biaya sama sekali ya. Jadi ini baru pertama kali kita berikan fasilitas yang maksimal pada jamaah ini, tidak ada beban biaya yang mereka harus tanggung apabila jamaah tersebut membawa valuable goods atau barang yang bernilai baik dibawa tangan maupun dikirim ya. Jadi dari itu PMK nomor 4 2025 dan PMK nomor 34 tahun 2025 ya. Jadi itu adalah fasilitas yang diberikan pada khusus ini ya, karena baru berlaku tanggal 6, jadi baru berlaku. Kita berlakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jemaah haji yang baru pulang dari tanah suci ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Beberapa hal kami juga sudah menerima kiriman ya, berapa jumlahnya? 800.000 ya, per hari 1.800 sampai notifikasi yang mendapat fasilitas tadi ya. Jadi jamaah haji tidak perlu khawatir apabila mereka membawa barang ya, bisa kurma, bisa sajadah yang nilainya juga cukup tinggi gitu ya. Kita tidak memungut, tidak memberikan beban PTRI atau pajak dalam rangka impor masuk dengan pajak-pajak. Ada alasan kenapa IUP PT GAK Nikel ini tak dicabut. Jadi, Tribuners, bisa kita lihat kemarin informasi yang disampaikan oleh Menteri ESDM ya, Bahlil Lahadalia, PT GAK Nikel ini menjadi satu-satunya dari 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang izin usaha pertambangannya ini tak dicabut. Bahkan kita ketahui 4 dari 5 perusahaan tambang nikel di sana ini kan dicabut ya. Lalu mengapa sih alasannya kok bisa PT GAK Nikel ini masih bertahan di sana gitu ya? Yang pertama ini
Mung Bahlil mengatakan bahwa PT Gak Nikel ini aset negara karena dia juga merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang, dan ini alasan yang membuat pemerintah masih mempertahankan PT Gak Nikel untuk beroperasi di Raja Ampat. Selain itu, PT Gak Nikel ini juga telah melaksanakan penambangan sesuai dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan Tribuners. Jadi PT Gak Nikel ini melakukan proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim Bahlil ini bagus dan sesuai dengan AMDAL. Selain itu, PT Gak Nikel juga sudah melakukan reklamasi Tribuners. Bahlil mengungkapkan PT Gak Nikel ini mengantongi izin kontrak karya operasi produksi. Dari total 13.000 hektar perizinan kontrak karya, ujar Bahlil, PT Gak Nikel ini hanya membuka 260 hektar. Kemudian dari jumlah tersebut, Tribuners 130 hektar telah direklamasi dan dikembalikan ke negara sekitar 54 hektar. Yang terakhir, Tribuners, ternyata PT Gak Nikel ini beroperasi di luar kawasan geopark. Sedangkan 4 perusahaan lain ini melakukan penambangan nikel di lokasi-lokasi pulau-pulau kecil di perlindungan di bawah geopark seperti itu. Jadi membahayakan ya, maka pemerintah ini masih mempertahankan tadi PT Gak Nikel untuk tetap beroperasi di sana begitu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang kini ditetapkan jadi bagian Sumatera Utara. Tito mengatakan bahwa penetapan 4 pulau tersebut jadi milik Sumut melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak instansi terkait. Ditemui di Kompleks Istana Negara Jakarta pada Selasa 10 Juni, Tito mengungkapkan ada 8 instansi dari tingkat pusat yang terlibat. Selain Pemprov Aceh dan Sumut serta kabupatennya, juga ada dari Badan Informasi Geospasial, Pushidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat. Menurut Tito, batas wilayah darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara untuk batas laut dua wilayah belum ada kesepakatan dan masih terus bergulir. Dikatakan oleh Tito bahwa penentuan perbatasan wilayah laut diserahkan ke pemerintah pusat. Terkait dengan konflik yang terjadi, Tito menyatakan bahwa pemerintah terbuka dengan gugatan hukum yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN soal penetapan 4 pulau tersebut. Untuk diketahui, 4 pulau yang kini jadi sengketa adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang. Kepemilikan 4 pulau tersebut oleh Provinsi Sumut ditetapkan melalui Kepmendagri nomor 330.2.2/2138 tahun 2025. Ahmad Fahrul Rozi, Pak. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Gak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024. Gitu. Keberadaan kapal-kapal yang diberi nama mirip dengan inisial mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan istrinya Iriana yang mengangkut material tambang nikel di Raja Ampat tengah menjadi sorotan. Belum selesai soal polemik nama kapal, kini salah seorang pendukung Jokowi juga ikut terseret dalam kasus tersebut. Ada dugaan konflik kepentingan yang terjadi di PT Gak Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui PT Gak Nikel adalah satu-satunya perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang tidak dicabut izin usaha tambangnya oleh pemerintah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berdalih, PT Gak Nikel tak dicabut karena memiliki AMDAL yang sesuai dan merupakan aset negara. Terkait hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Advokat Tambang atau JATAM, Melki Nahar, buka suara. Menurutnya, JATAM menemukan dugaan konflik kepentingan yang besar dalam tubuh PT Gak Nikel ini, terutama pada sosok yang menduduki jabatan komisaris di PT Gak. Salah satunya ialah keberadaan Ahmad Fahrul Rozi. Melki menyebut Ahmad Fahrul Rozi adalah pendukung Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Ia juga tokoh PBNU
yang memang dekat dengan Langsung ditanggapi Bang Melki, ada konspirasi dugaan ya hipotesis ada KM bisa turun izin sedangkan ini jelas-jelas melanggar tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Silakan. Ya, saya kira kalau kita bicara soal konflik kepentingan, Hmm. terutama konteks PT Gap Nikel di Pulau Gap tadi, itu memang sangat terang benderang begitu ya. Satu misalnya kita bisa cek siapa yang menduduki posisi sebagai komisaris di PT Gap Nikel. Satu misalnya ada yang namanya siapa? Lana Saria gitu ya. Lana Saria ini kan kalau kita cek jejaknya, dia itu Kepala Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian SDM begitu ya. Ya. Ah, Kemudian dia kan juga staf apa namanya? Staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian SDM saat ini. Nah, Lana Saria sendiri bukan bukan tidak punya kontroversi. Ia pernah diperiksa oleh KPK 2023 dalam kasus dugaan korupsi apa tunjangan kerja di Kementerian SDM begitu. Dia juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi di Sumatera Selatan tahun 2024 lalu dalam kasus dugaan korupsi pertambangan di Sumsel begitu. Lalu kemudian menjadi saksi dalam kasus korupsi nikel di Blok Mandiodo, mungkin pernah dengar ya, Ya. di Konawe Utara tahun 2024. Bahkan ia diduga seringkali meloloskan berbagai kebijakan mineral dan batu bara yang menuai penolakan publik begitu. Termasuk bahkan rangkap jabatan kan sebagai pejabat di Kementerian SDM sekaligus sebagai komisaris PT Gap Nikel itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kalau kita cek ada juga nama Ahmad Fahrul Rozi Pak, gitu ya. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Agak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024 gitu ya. Kemudian juga menyatakan dukungan terhadap hasil Pilpres 2024 kemarin. Bahkan beliau ini juga orang dekatnya Gus Yahya Cholil Stakuf ya, Aku. Ketua Umum PBNU dan anggota Bantimpres era Jokowi kan. Hmm. Kemudian ia juga mempunyai relasi kuat lah dengan tokoh lingkar dalam Jokowi kayak Erick Thohir, kemudian Opung Luhut, kemudian dengan saudara Bahlil Lahadalia itu sendiri begitu. Jadi beliau ini memang datang dari PBNU begitu ya, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Lalu yang ketiga dan ini menarik. Jadi kita cek juga ada ternyata Brigjen TNI Purnawirawan gitu ya, Sabtono Aji namanya, juga menduduki posisi sebagai komisaris di PT Gas Nikel gitu ya. Jadi beliau ini dia lulusan Akademi Militer dulu Pak, tahun 87 dia di Korps artileri. Kemudian dia pernah menjabat sebagai Direktur BAIS TNI begitu. Kemudian pernah menjadi staf kepala BAIS TNI. Banyaklah jejaknya begitu ya. Jadi keberadaan orang-orang ini kemudian menguatkan dugaan awal tadi bahwa pembiaran terhadap PT Gap Nikel ini memang karena terjadi konflik kepentingan yang besar tadi. Apalagi yang kedua, kalau kita cek produksi nikel yang diolah di Pulau Gap itu kan hampir seluruhnya itu dibawa ke Weda, Halmahera Tengah. Yang notabene Weda Halmahera Tengah ini dibawa kendali oleh Cina, oleh Tiongkok melalui PT IWIP, Indonesia Wedaba Industrial Park. Meskipun di dalamnya ada Antam begitu ya. Tapi kan kalau kita cek hasil produksi atau olahan nikel di IWIP itu kan sebagian besar juga dibawa ke Tiongkok untuk terutama dalam kaitan dengan menyuplai kebutuhan bahan baku untuk stainless steel. Jadi dari hulu ke hilir kita bisa tahu gitu ya, siapa yang kemudian menerima manfaat di balik pembiaran terhadap operasi pertambangan. Penetapan 4 pulau yakni Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang jadi milik Sumatera Utara rupanya menimbulkan reaksi keras di kalangan masyarakat Aceh. Sejumlah tokoh Aceh telah menyuarakan keberatannya dan menilai keputusan dari pemerintah dapat menimbulkan konflik wilayah dan merugikan Aceh secara historis maupun administratif. Belakangan muncul kabar bahwa pulau-pulau tersebut memiliki potensi minyak dan gas atau migas, sehingga jadi rebutan dua wilayah. Merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal, dalam keterangan pada Rabu 11 Juni di kantor Kemendagri Jakarta mengatakan,
Potensi migas tersebut tak jadi perhatian tim pembakuan Rupa Bumi yang mengurus status kewilayahan 4 pulau tersebut. Safrizal bahkan mengklaim tak tahu menahu mengenai potensi migas tersebut. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa kewenangan tambang dan usaha ekstraktif berada di tangan Kementerian ESDM. Kemendagri hanya bertugas untuk memastikan wilayah administrasi darat dan pulau sesuai undang-undang. Sementara itu berdasarkan temuan di lapangan, ada sejumlah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, seperti Tugu Selamat Datang, Tugu Batas Wilayah, hingga dermaga. Selain itu, secara sosial dan budaya, pengaruh Aceh juga sangat kuat di kawasan sekitar pulau. Terkait dengan sengketa pulau ini, Senator asal Aceh, Azari Cage, sempat mendatangi pulau-pulau sengketa bersama dengan masyarakat dan instansi terkait. Membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Kita telah sampai ke Pulau Panjang yang bermasalah antara Aceh dengan Sumut yang diklaim oleh Mendagri dieskakan kepada Provinsi Sumut. Hari ini kita Forbes DPR RI, saya Azari Cage, SVP anggota DPR RI, dan ada Pak Ruslan, anggota DPR RI dari Partai PKB, Dapil 2 Aceh. Kami telah sampai ke sini. Ada Pak Bupati ini nih. Ada Pak Bupati. Ini membuktikan sejarah. Sejarah sangat nyata. Sangat nyata. Yang bawa ini dokumen prasasti, tugu, tanda yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Singkil dan Cipta Karya dan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2012. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar sah menjadi pulau milik Aceh. Dan tidak hanya ini, juga berdasarkan peta wilayah perjanjian kesepakatan antara pemerintah Aceh dengan pemerintah Sumatera Sumut, yaitu Raja Inal Siregar dan Ibrahim Hasan pada tahun 1992, dan juga berdasarkan surat daripada pemilik tanah yang dikeluarkan oleh agraria di Provinsi Aceh, yaitu pada tahun 1965, membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Maka disaksikan oleh Pak Kapolres juga pada hari yang berbahagia ini kami hadir ke sini bersama Pak Bupati, bersama anggota DPR RI Pak Ruslan, Pak Muslim, dan juga anggota DPR RI Pak Hajuma, dan juga ada anggota DPR Aceh Doni, Pak Ibrahim dari Partai Demokrat, dan juga ada Pak Irmawan dari PKB, semua DPR RI semua, dan ada ibu kita, Ibu Darmati Agani, ya mantan Ladies Aceh, dan ini juga membuktikan bahwa ini sangat nyata. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Jadi Pak Dandim. Ada Pak Dandim juga. Disaksikan Pak Dandim. Ini sah dan nyata ya. Semuanya lengkap, semuanya terbukti. Kami ingin damai, ingin aman. Tapi dalam hal ini kami juga tidak ingin dizalimi. Yang hak Aceh kasih untuk Aceh. Yang hak Sumatera kasih untuk Sumatera. Dan hari ini membuktikan semua itu histori, sejarah, administrasi, dan semuanya adalah membuktikan milik Aceh. Itu yang lebih besar lagi Pak. Dan itu yang lebih besar. Ya, ini menjadi catatan bagi kita semua. Terima sebanyak 1.800 barang kiriman jemaah Haji Plus tahun 2025 senilai 2,4 miliar rupiah. Wakil Menteri Keuangan Anggito Abimanyu mengatakan 1.800 barang kiriman tersebut mendapat fasilitas dari pemerintah, yakni pembebasan bea masuk di Bea Cukai Bandara Soekarno-Hatta. Menurutnya, jumlah ini akan terus meningkat mengingat pengiriman barang kiriman jemaah haji masih terus berjalan sampai 30 hari ke depan. Juga sekaligus di dalam kesempatan ini kami juga sudah memberikan fasilitas ada jamaah yang bawa barang bawaan maupun kiriman yang jamaah reguler itu dibebaskan pengenaan biaya sekalian. Jadi ini baru pertama kali kita berikan fasilitas yang maksimal pada jamaah ini, tidak ada beban biaya yang mereka harus tanggung apabila jamaah tersebut membawa
valuable goods atau barang yang bernilai baik dibawa, tangan maupun dikirim. Ya. Jadi itu MK nomor 4 2025 dan PMK nomor 34 tahun 2025. Ya. Jadi itu adalah fasilitas yang diberikan pada khusus ini ya, karena baru berlaku tanggal 6, jadi memang baru berlaku. Ini kita berlakukan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada jamaah haji yang baru pulang dari tanah suci ya. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Beberapa hal kami juga sudah menerima kiriman ya, berapa jumlahnya? 800.000 per hari itu 1.800 sampai notifikasi yang mendapat fasilitas tadi ya. Jadi jamaah haji tidak perlu khawatir apabila mereka membawa barang ya, bisa kurma, bisa sajadah yang nilainya tidak cukup tinggi gitu ya. Kita tidak memberikan beban PDRI atau pajak dalam rangka impor yang masuk maupun pajak-pajak. Ada alasan kenapa IUP PT GAK Nikel ini tak dicabut. Jadi, Tribuners, bisa kita lihat kemarin informasi yang disampaikan oleh Menteri ESDM ya, Bahlil Lahadalia, PT GAK Nikel ini menjadi satu-satunya dari 5 perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang izin usaha pertambangannya ini tak dicabut. Bahkan kita ketahui 4 dari 5 perusahaan tambang nikel di sana ini kan dicabut ya. Lalu mengapa sih alasannya kok bisa PT GAK Nikel ini masih bertahan di sana gitu ya? Yang pertama ini Mung Bahlil mengatakan bahwa PT GAK Nikel ini aset negara karena dia juga merupakan anak perusahaan dari PT Aneka Tambang. Dan ini alasan yang membuat pemerintah masih mempertahankan PT GAK Nikel untuk beroperasi di Raja Ampat. Selain itu, PT GAK Nikel ini juga telah melaksanakan penambangan sesuai dengan AMDAL atau analisis mengenai dampak lingkungan Tribuners. Jadi, PT GAK Nikel ini melakukan proses penambangan yang menurut dari hasil evaluasi tim Bahlil ini bagus dan sesuai dengan AMDAL. Selain itu, PT GAK Nikel juga sudah melakukan reklamasi Tribuners. Bahlil mengungkapkan PT GAK Nikel ini mengantongi izin kontrak karya operasi produksi. Dari total 13.000 hektar perizinan kontrak karya, ujar Bahlil, PT GAK Nikel ini hanya membuka 260 hektar. Kemudian dari jumlah tersebut, Tribuners, 130 hektar telah direklamasi dan dikembalikan ke negara sekitar 54 hektar. Yang terakhir Tribuners, ternyata PT GAK Nikel ini beroperasi di luar kawasan geopark. Sedangkan 4 perusahaan lain ini melakukan penambangan nikel di lokasi-lokasi pulau-pulau kecil di perlindungan di bawah geopark seperti itu. Jadi membahayakan ya, maka pemerintah ini masih mempertahankan tadi PT GAK Nikel untuk tetap beroperasi di sana begitu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menanggapi sengketa 4 pulau di Kabupaten Aceh Singkil yang kini ditetapkan jadi bagian Sumatera Utara. Tito mengatakan bahwa penetapan 4 pulau tersebut jadi milik Sumut melalui proses yang panjang dan melibatkan banyak instansi terkait. Ditemui di Kompleks Istana Negara Jakarta pada Selasa 10 Juni, Tito mengungkapkan ada 8 instansi dari tingkat pusat yang terlibat. Selain Pemprov Aceh dan Sumut serta kabupatennya, juga ada dari Badan Informasi Geospasial, Pushidros TNI AL untuk laut, dan Topografi TNI AD untuk darat. Menurut Tito, batas wilayah darat antara Aceh Singkil dan Tapanuli Tengah sudah disepakati oleh kedua belah pihak. Sementara untuk batas laut 2 wilayah belum ada kesepakatan dan masih terus bergulir. Dikatakan oleh Tito bahwa penentuan perbatasan wilayah laut diserahkan ke pemerintah pusat. Terkait dengan konflik yang terjadi, Tito menyatakan bahwa pemerintah terbuka dengan gugatan hukum yang dilayangkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN soal penetapan 4 pulau tersebut. Untuk diketahui 4 pulau yang kini jadi sengketa adalah Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang.
Kepemilikan 4 pulau tersebut oleh Provinsi Sumut ditetapkan melalui Kepmendagri nomor 330.2.2 2138 tahun 2025. Ahmad Fahrul Rozi, Pak. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Agrak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024. Gitu. Keberadaan kapal-kapal yang diberi nama mirip dengan inisial mantan Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi dan istrinya Iriana yang mengangkut material tambang nikel di Raja Ampat tengah menjadi sorotan. Belum selesai soal polemik nama kapal, kini salah seorang pendukung Jokowi juga ikut terseret dalam kasus tersebut. Ada dugaan konflik kepentingan yang terjadi di PT Gak Nikel, perusahaan tambang yang beroperasi di wilayah Pulau Gak, Raja Ampat, Papua Barat Daya. Diketahui PT Gak Nikel adalah satu-satunya perusahaan tambang nikel di Raja Ampat yang tidak dicabut izin usaha tambangnya oleh pemerintah. Menteri SDM Bahlil Lahadalia berdalih, PT Gak Nikel tak dicabut karena memiliki amdal yang sesuai dan merupakan aset negara. Terkait hal itu, Koordinator Nasional Jaringan Advokat Tambang atau Jatam, Melki Nahar, buka suara. Menurutnya, Jatam menemukan dugaan konflik kepentingan yang besar dalam tubuh PT Gak Nikel ini, terutama pada sosok yang menduduki jabatan komisaris di PT Gak. Salah satunya ialah keberadaan Ahmad Fahrul Rozi. Melki menyebut Ahmad Fahrul Rozi adalah pendukung Jokowi Ma'ruf di Pilpres 2019. Ia juga tokoh PBNU yang memang dekat dengan Gus Yahya. Langsung ditanggapi Bang Melki, ada konspirasi, dugaan ya, hipotesis, ada KKN barangkali mengapa bisa turun izin, sedangkan ini jelas-jelas melanggar tadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil. Silakan. Ya, saya kira kalau kita bicara soal konflik kepentingan, terutama konteks PT Gak Nikel di Pulau Gak tadi, itu memang sangat terang benderang begitu ya. Satu misalnya kita bisa cek siapa yang menduduki posisi sebagai komisaris di PT Gak Nikel. Satu misalnya ada yang namanya siapa? Lana Saria gitu ya. Lana Saria ini kan kalau kita cek jejaknya, dia itu Kepala Subdirektorat Keselamatan Pertambangan Mineral dan Batubara Kementerian SDM begitu ya. Ya. Kemudian dia kan juga staf staf ahli bidang ekonomi sumber daya alam Kementerian SDM saat ini. Nah, Lana Saria sendiri bukan tidak punya kontroversi. Ia pernah diperiksa oleh KPK 2023 dalam kasus dugaan korupsi tunjangan kerja di Kementerian SDM begitu. Dia juga pernah diperiksa oleh Kejaksaan Tinggi di Sumatera Selatan tahun 2024 lalu dalam kasus dugaan korupsi pertambangan di Sumsel begitu. Lalu kemudian menjadi saksi dalam kasus korupsi nikel di Blok Mandiodo, mungkin pernah dengar ya, Ya. di Konawe Utara tahun 2024. Bahkan ia diduga seringkali meloloskan berbagai kebijakan mineral dan batu bara yang mulai penolakan publik begitu, termasuk bahkan rangkap jabatan kan sebagai pejabat di Kementerian SDM sekaligus sebagai komisaris PT Gap Nikel itu sendiri. Lalu yang kedua adalah kalau kita cek ada juga nama Ahmad Fahrul Rozi, Pak, gitu ya. Ya. Juga menduduki posisi sebagai komisaris juga di PT Agrak Nikel ini. Nah, kalau kita cek beliau ini jejaknya, dia dulu pendukung Jokowi Maruf Amin di Pilpres 2019 melalui IGGI itu. Kemudian juga kami coba cek, ia juga pendukung Erick Thohir sebagai Capres 2024 gitu ya. Kemudian juga menyatakan dukungan terhadap hasil Pilpres 2024 kemarin. Bahkan beliau ini juga orang dekatnya Gus Yahya Cholil Stakuf, ya, Ketua Umum PBNU dan anggota Bantimpres era Jokowi kan. Kemudian ia juga mempunyai relasi kuat lah dengan tokoh lingkar dalam Jokowi kayak Erick Thohir, kemudian Opung Luhut, kemudian dengan saudara Bahlil Lahadalia itu sendiri begitu. Jadi
Beliau ini memang datang dari PBNU begitu ya, salah satu ormas terbesar di Indonesia. Lalu yang ketiga, dan ini menarik. Jadi kita cek juga ada ternyata Brigjen TNI Purnawirawan gitu ya, Sabtono Aji namanya, juga menduduki posisi sebagai komisaris di PT Gat Nikel gitu ya. Jadi beliau ini dia lulusan Akademi Militer dulu Pak, tahun 87, dia di Korps apa artileri. Kemudian dia pernah menjabat sebagai Direktur Bais TNI begitu, kemudian pernah menjadi staf kepala Bais TNI, banyaklah jejaknya begitu ya. Jadi keberadaan orang-orang ini kemudian menguatkan dugaan awal tadi bahwa pembiaran terhadap PT Gat Nikel ini memang karena terjadi konflik kepentingan yang besar tadi. Apalagi yang kedua, kalau kita cek produksi nikel yang diolah di Pulau Gap itu kan hampir seluruhnya itu dibawa ke Weda, Halmahera Tengah. Yang notabene Weda Halmahera Tengah ini dibawa kendali oleh Cina, oleh Tiongkok melalui PT IWIP, Indonesia Wedaba Industrial Park. Meskipun di dalamnya ada Antam begitu ya. Tapi kan kalau kita cek hasil produksi atau olahan nikel di IWIP itu kan sebagian besar juga dibawa ke Tiongkok untuk terutama dalam kaitan dengan menyuplai kebutuhan bahan baku untuk stainless steel. Jadi dari hulu ke hilir kita bisa tahu gitu ya, siapa yang kemudian menerima manfaat di balik pembiaran terhadap operasi pertambangan. Penetapan 4 pulau yakni Pulau Lipan, Pulau Mangkir Gadang, Pulau Mangkir Ketek, dan Pulau Panjang jadi milik Sumatera Utara rupanya menimbulkan reaksi keras di kalangan masyarakat Aceh. Sejumlah tokoh Aceh telah menyuarakan keberatannya dan menilai keputusan dari pemerintah dapat menimbulkan konflik wilayah dan merugikan Aceh secara historis maupun administratif. Belakangan muncul kabar bahwa pulau-pulau tersebut memiliki potensi minyak dan gas atau migas, sehingga jadi rebutan dua wilayah. Merespons hal tersebut, Direktur Jenderal Bina Administrasi Wilayah Kemendagri, Safrizal, dalam keterangan pada Rabu 11 Juni di kantor Kemendagri Jakarta mengatakan, potensi migas tersebut tak jadi perhatian tim pembakuan rupa bumi yang mengurus status kewilayahan 4 pulau tersebut. Safrizal bahkan mengklaim tak tahu menahu mengenai potensi migas tersebut. Lebih lanjut dikatakan olehnya bahwa kewenangan tambang dan usaha ekstraktif berada di tangan Kementerian ESDM. Kemendagri hanya bertugas untuk memastikan wilayah administrasi darat dan pulau sesuai undang-undang. Sementara itu berdasarkan temuan di lapangan, ada sejumlah fasilitas yang dibangun oleh pemerintah Aceh dan Pemkab Aceh Singkil, seperti Tugu Selamat Datang, Tugu Batas Wilayah, hingga dermaga. Selain itu, secara sosial dan budaya, pengaruh Aceh juga sangat kuat di kawasan sekitar pulau. Terkait dengan sengketa pulau ini, Senator asal Aceh, Azari Cage, sempat mendatangi pulau-pulau sengketa bersama dengan masyarakat dan instansi terkait. Membuktikan sangat nyata ini adalah pulau milik Aceh. Jadi kita ngomong hari ini berdasarkan fakta, tidak ada dusta di antara kita. Kita telah sampai ke Pulau Panjang yang bermasalah antara Aceh dengan Sumut yang diklaim oleh Mendagri di-SK-kan kepada Provinsi Sumut. Hari ini kita Forbes DPR RI, dan Azari Cage, SCP anggota DPD RI, dan ada Pak Ruslan, anggota DPR RI dari Partai PKB, Dapil 2 Aceh. Kami telah sampai ke sini. Ada Pak Wati ini nih. Ada Pak Wati. Ini membuktikan sejarah. Sejarah sangat nyata. Sangat nyata. Yang bawa ini dokumen prasasti, tugu, tanda yang dibangun oleh pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten Aceh Singkil dan Kabupaten Aceh Singkil pada tahun 2012. Ini membuktikan bahwa ini benar-benar sah menjadi pulau milik Aceh. Dan tidak hanya ini,